ingin disampaikan. Yang pertama, apakah Lailatul Qadar ini dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad? Na'am. Sebagaimana sabda Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, Anna Allah Ta'ala wahaba li ummati Lailatul Qadri wa lam yu'tiha man kana qablahu. Rawahu Dailami. Apa kata Nabi SAW? Anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahaba li ummati, memberikan karunia kepada umatku Lailatul Qadri. Boleh dibaca Lailatul Qadri, boleh dibaca Lailatul Qadari. Boleh Qadri, boleh Qadari, dua-duanya sah. Walam yu'tiha man kana qablahum, tidak diberi di umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada umat sebelum Nabi Muhammad yang diberikan Lailatul Qadar. Ada pendapat ulama mengatakan diberikan, tapi tidak diberikan kepada umatnya, diberikan kepada nabinya. Jadi para nabi terdahulu mendapatkan Lailatul Qadar, tapi umatnya tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Yang dikasih Lailatul Qadar hanya umat Nabi Muhammad SAW. Yang itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, yang kalau dihitung oleh hitungan kita itu 83 tahun 4 bulan. Itu hitungan kita, Pak, bukan hitungan Allah. Kalau hitungan Allah lebih baik daripada hitungan kita. Kira-kira kalimatnya begitu. 83 tahun 4 bulan. Seakan-akan kita ibadah jika mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi. Di saat malam Lailatul Qadar tadi kemudian kita muwafiq bil ibadah, kita kemudian melaksanakan ibadah, maka ibadah kita lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Umur kita mungkin nggak sampai segitu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa keutamaan Lailatul Qadar? Di dalam kitab Busyrul Karim disebut ada 3 keutamaan Lailatul Qadar. Kitab Busyrul Karim ini termasuk kitab yang kemudian dirujuk oleh para ulama, para santri, para asatir di Indonesia. Yang pertama, amalan malam yang kemudian disebut Lailatul Qadar itu lebih afdal daripada amalan 1000 bulan. 2, orang-orang yang dibukakan mata hatinya mampu melihat kejadian-kejadian yang jumlahnya banyak sekali di malam Lailatul Qadar. Jadi banyak kejadian, Pak. Kejadian yang indah, kejadian yang baik, itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Kejadian yang dahsyat, kejadian yang hebat. Ini semua kejadian bagus-bagus semua. Itu dilihat sama orang yang kemudian dibukakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jika pada malam Lailatul Qadar tadi orang kafir berhubungan dengan istrinya, maka nutfahnya tidak jadi air. Kalimatnya wa min khasaisiha anna la yan'aqidu fiha nutfatu kafir. Itu ibarahnya dalam kitab Busyrul Karim. Jadi kalau mereka berhubungan suami istri, itu nutfahnya nggak jadi air. Masya Allah, sampai kayak begitu itu malam, luar biasa. Itu keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, apa tandanya? Ada 3 paling tidak tandanya. Yang pertama, suhu cuaca di pagi harinya, pagi hari menjelang malam Lailatul Qadar, itu suhu cuacanya tidak panas, tidak juga dingin, sedang suhu cuacanya. Berikutnya, sinar matahari pada pagi hari esoknya itu lemah. Kenapa lemah? Karena dari mulai malam sampai paginya malaikat mulai turun, membagikan hadiah untuk setiap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang melakukan amal soleh di malam dan pagi Lailatul Qadar. Mulailah bersinar mencahaya. Jadi mulai bersinar mencahaya. Seterang ini, iya seterang ini. Tapi tidak panas. Apakah ini malam Lailatul Qadar? Kita tidak tahu. Kita bergeser dulu sekarang. Sudah mulai silau. Itu adalah 3 ciri Lailatul Qadar. Paginya cahayanya tidak terlalu
paginya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Pagi menjelang malam. Paginya setelah malam Lailatul Qadar itu suhu cuaca mataharinya itu lemah karena malaikat naik turun. Yang ketiga sudah disebutkan. Yang ketiga sudah disebut belum? Oh, yang ketiga air laut yang asin tadi tawar. Nah, karena kita nggak dekat air laut susah. Kita di Bogor nih nggak ada air laut. Di Bogor ada di laut banget ya. Nggak bisa kita. Ada Cisadane sungai bukan laut. Nah, kalau orang Sukabumi masih bisa, orang Cianjur masih bisa ketemu tuh yang laut. Tapi kalau di Bogor nggak ketemu laut. Nah, nggak berubah karena harus air laut langsung. Ibu nggak bisa beli air laut taruh di rumah. Harus air laut masih di laut, bukan air laut di bawah gitu ya. Itu ditanya Pak, itu kami tanya, gimana kalau kami ambil air laut supaya kemudian kami tahu air laut berubah atau tidak gitu. Para ulama mengatakan air laut langsung, bukan air laut yang dibawa ke rumah, bukan air laut yang dibawa ke rumah, bukan air laut yang ada di akuarium gitu ya, terus kemudian dirasakan berubah, bukan, air laut di laut. Itu yang asin menjadi tawar. Baik, yang berikutnya, poin berikutnya, apakah Lailatul Qadar ini terjadi di malam setiap bulan Ramadan pada malam yang sama atau malam yang berbeda-beda? Para ulama berbeda pendapat terkait dengan hal ini. Sebagian besar sahabat Nabi, termasuk dalamnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu berada pada malam yang sama setiap tahun. Tapi Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nawawi, Imam Al-Muzni, Imam Ghazali termasuk di dalamnya, beliau mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu berubah-ubah, tidak sama setiap tahunnya. Jadi Imam Syafi'i dan sebagian besar sahabat mengatakan Lailatul Qadar itu sama di waktu yang sama. Sedangkan Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Muzni radhiyallahu taala anhum ajma'in wa arda'an, beliau semua mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu berbeda-beda setiap tahun. Nah, sekarang kita masuk di dalam kapan waktu Lailatul Qadar berdasarkan perbedaan para ulama. Satu, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi di malam 19 Ramadan. Kapan malam 19 Pak? Tadi malam. Lewat ya. Ya, sudah lewat. Ini mataharinya redup nih. Air lautnya nggak tahu ini. Masya Allah. Tadi malam. Menurut Sayyidina Ali tadi. Tapi nggak usah khawatir ibu-ibu. Tidak usah khawatir. Masih ada waktu-waktu yang lain kemudian yang tersisa, yang di situ juga masuk dalam pendapatnya para ulama. Imam Syafi'i berpendapat Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir, khususnya malam 21 dan malam 23. Imam Syafi'i malam 21 dan malam 23. Di 10 malam terakhir. Sudah lewat? Belum. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar malam 17. Sudah lewat. Malam Lailatul Qadar malam 17. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar malam pertama bulan Ramadan. Sudah lewat juga. Yang berikutnya, ulama mazhab Imam Malik mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam 27 Ramadan. Imam Hasan Al-Basri berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu di 10 kedua, dari mulai malam 11 sampai 20. 10 malam ke-2.
Berikutnya, ini yang sering banyak kita temukan di sosial media, Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Sebelum saya bahas Imam Ghazali, ini ada perkataan dari Imam Abdul Hasan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Mundu balagtu sinna rijal ma fatatni lailatul qadri bihadhil qaidah." Sejak aku masuk usia balik, aku tidak pernah terlewatkan Lailatul Qadar sesuai dengan kaidahnya Imam Ghazali. Kita tarekatnya Imam Ghazali, diantaranya kemudian kita juga mengikuti apa yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Ghazali berdasarkan pengalamannya. Yang pertama, jika Ramadan itu hari Ahad dan Rabu, maka Lailatul Qadar tanggal 29 Ramadan, malam 29 Ramadan. Jika Ramadannya mulai hari Senin, maka Lailatul Qadar terjadi di malam 21 Ramadan. Kita Ramadan hari apa? Jumat. Jika Ramadan hari Kamis, maka Lailatul Qadar tanggal 25 Ramadan. Jika Ramadan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar malam 23 Ramadan. Sudah ya, sampai situ ya. Oh masih nunggu ibu-ibu ya, ibu-ibu nunggu ya, nunggu yang hari Jumat ya. Ibu-ibu nunggu yang hari Jumat. Jika hari Selasa dan Jumat, maka Lailatul Qadar terjadi di malam 27 Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana pesan guru-guru kita, termasuk Mama Abdullah bin Nur, termasuk Abi, kita mengejar Lailatul Qadar dari malam pertama sampai malam terakhir. Dan kemudian dengan banyaknya keterangan terkait dengan 10 malam terakhir, para ulama menyampaikan datangnya Lailatul Qadar, maka di 10 malam terakhir kita lebih perbanyak ibadah. Tidak kita kurangi ibadah, tapi kita makin perbanyak ibadah. Itu yang kemudian dianjurkan oleh para ulama. Itu kurang lebih keterangan terkait dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia itu kepada kita.